Langkah mereka berat, seperti ada sesuatu yang menahan kaki mereka untuk bergerak maju. Udara semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Kabut pekat yang turun dari langit menyelimuti jalanan sempit yang mereka lalui, menyisakan hanya beberapa meter pandangan ke depan. Kita balik aja, suara Lita bergetar, tangannya erat menggenggam lengan Rio. Mereka melangkah maju, mendekati desa yang terlihat semakin jelas di balik kabut. Rumah-rumah kayu tua berdiri berjejer di kanan dan kiri jalan. Beberapa rumah memiliki jendela terbuka, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada cahaya dari dalam, tidak ada suara televisi, tidak ada suara binatang malam. Hening, terlalu hening untuk sebuah desa. Kenapa desa ini kosong? Indra berbisik. Rio menelan ludah, memperhatikan satu rumah di sebelah kanan yang pintunya sedikit terbuka. Gua nggak tahu, tapi kita harus cari pertolongan. Mereka terus berjalan, mencoba mencari tanda kehidupan. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang salah. Lita berhenti tiba-tiba, matanya terpaku pada sesuatu di tanah. Tunggu, itu apa? Mereka semua menunduk. Ada jejak kaki di tanah basah. Namun, yang aneh, jejak itu tidak memiliki ujung. Seolah-olah pemiliknya berjalan dengan kaki terpotong. Lita langsung menutup mulutnya, wajahnya pucat. Kita harus keluar dari sini. Tapi kemana? Fajar menunjuk ke belakang. Lihat jalannya. Mereka semua menoleh. Jalan yang tadi mereka lewati sudah menghilang. Kabut menutup seluruh jalur keluar, membuat pemandangan di belakang mereka menjadi putih kosong, tanpa jejak, tanpa tanda pernah ada jalan di sana. Kita terjebak. Suara Indra mulai bergetar. Seketika, terdengar suara dari salah satu rumah. Sebuah pintu terbuka perlahan. Mereka semua membeku. Dari celah pintu itu, ada seseorang yang berdiri, atau lebih tepatnya, sesuatu. Sosok itu tinggi kurus, kulitnya pucat seperti mayat yang lama membusuk. Matanya kosong, wajahnya tanpa ekspresi, dan kemudian tersenyum lebar. Sebuah senyum yang tidak wajar, senyuman yang menandakan awal dari mimpi buruk mereka. Senyuman itu bukan senyum manusia biasa, terlalu lebar, terlalu tidak wajar, seakan kulit wajahnya hampir robek. Giginya kuning dan tidak rata, dengan darah mengering di sudut bibirnya. Lita mundur selangkah, tangannya gemetar. Kak, kita harus pergi dari sini, sekarang juga. Namun, kaki mereka terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menekan tubuh mereka untuk tetap diam. Sosok di depan rumah itu masih berdiri di ambang pintu, tersenyum tanpa berkedip. Dadanya naik turun perlahan, tetapi anehnya, tidak terdengar suara napas sama sekali. Lalu, dia melangkah maju. Terdengar suara gesekan aneh di lantai kayu, seperti kuku yang terseret. Cahaya redup dari bulan membuat bayangannya memanjang ke tanah, tetapi bayangan itu tidak bergerak seperti seharusnya. Lari, Rio berteriak sekencang-kencangnya. Mereka semua langsung tersadar dan berhamburan ke arah jalanan desa. Nafas mereka memburu, kaki mereka hampir tersandung batu-batu yang tersebar di tanah. Namun, tidak ada ujung. Setiap belokan yang mereka ambil mengarah kembali ke titik yang sama. Rumah-rumah tua itu tetap berada di sekitar mereka. Seakan desa ini bermain dengan mereka. Apa ini? Kita tadi nggak lewat sini, kan? Indra mulai panik. Matanya liar melihat ke segala arah. Lita mulai menangis. Gak mungkin, kita harus keluar dari sini. Harus keluar. Di belakang mereka, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Sosok itu masih tersenyum. Kepalanya sedikit miring ke samping, seperti sedang menikmati kepanikan mereka. Fajar tiba-tiba menarik tangan Rio dan menunjuk ke satu rumah dengan pintu yang setengah terbuka. Masuk ke situ, cepat, tanpa pikir panjang. Mereka semua berlari masuk ke dalam rumah tua itu dan membanting pintunya. Sunyi, nafas mereka terengah-engah, dada terasa nyeri karena berlari terlalu cepat. Lita terduduk di lantai, menangis terisak. Indra bersandar di dinding, mencoba menenangkan dirinya. Rio dan Fajar berdiri di dekat pintu, memastikan bahwa sosok itu tidak mengikuti mereka. Namun, saat Rio perlahan melihat ke balik jendela rumah, sosok itu sudah ada di sana.
tepat di luar, masih tersenyum. Dan kali ini, dia berbisik, "Kalian tidak bisa keluar dari sini." Oke, cukup sekian dari gua. Maaf kalau ada salah kata, wajar, manusia bukan nabi boy. Jangan lupa like, follow, komen, share, kasih masukan buat gua biar akun ini makin berkembang. Makasih, love you all.